Baik, pujian Tuhan. Salam semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Terima kasih. Oleh karena kemurahan Tuhan, saudara saya ada di tempat ini. Amin. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita mengajak bangkit berdiri dan berikan tepuk tangan yang berian di hadapan Tuhan. Bersama-sama dalam hitungan ketiga kita akan berdoa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Roh Kudus, ajar umat-Mu Tuhan, ajar kami semua umat-Mu Tuhan untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami serahkan dari awal pertengahan akhirnya. Biarlah Roh Kudus yang berkarya atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bertahtalah atas pujian umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguh mempesona dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sungguh kuasa-Mu sungguhlah mempesona, menggetarkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagi keluarga kami, bagi kehidupan kami, bagi karir kami, bagi rumah tangga kami, bagi kehidupan setiap langkah kami. Apa yang kami perbuat Tuhan selalu berhasil dan beruntung. Bukan karena Kau gagah perkasa kami, melainkan oleh karena kuasa-Mu Tuhan yang menyertai bagi setiap umat-Mu dan iman-Mu, menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Mari kata bersama Tuhan, kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Katakan, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Ini pengakuan kami di hadapan Tuhan. Mari katakan bersama-sama puji Tuhan. Amin. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sekali lagi mari katakan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan,
kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, mari katakan kasih-Mu ya Tuhan. Kau limpahkan yang Kau limpahkan kepadaku. Mari katakan lebih dari yang Ku Kau sediakan bagiku. Kasih-Mu ya Tuhan, dan Kau limpahkan yang Kau limpahkan bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau sediakan bagiku. Kau Yesus, lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan
sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu yang biasa, hanya Kau yang layak disembah. Haleluya, oh Yesus. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah bagi kami, kasih-Mu melimpah bagi keluarga kami. Terima kasih, oh terima kasih Yesus, kasih-Mu Kau curahkan atas umat ini tempat ini. Sungguh kami bersyukur karena kasih-Mu buat kami ada, bukan karena kemenangan perkasa kami lakukan, oleh karena kasih-Mu, kasih karunia Kau curahkan bagi kami, kasih setia-Mu menyertai bagi kami. Umat di tempat ini menjadi kami datang pada Tuhan, hanya menyembah Raja-Nya dan segala raja, nama-Nya dan segala nama, mencipta orang berdoa dan seksinya. Tidak ada yang lain selain Engkau Yesus. Di bawah kolongan ini Tuhan, hanya nama-Mu yang kami bersyukur, hanya nama-Mu yang kami bersyukur. Yesus Tuhan, Yesus nama-Mu berkuasa. Berdaulat atas kami, berdaulat atas umat-Mu. Oh, besok kami belajar semua tindakan metamu. Yesus Tuhan, kuasa Tuhan. Oh, segala pujian bagi nama-Mu, Raja di atas segala raja yang ada di dalam Tuhan. Percaya Tuhan, bangsa ini kami berdoa, yang beroleh Yesus, bagi yang berubah dan berubah, yang berubah dan cara, yang tumbuh dan berkembang, yang bisu dan berbicara, dan memulihkan nama-Mu, Yesus Kristus Raja mulia. Oh, segala hormat bagi kemuliaan-Mu Tuhan, Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Layak dipuji, disembah Allah yang berkuasa, tulus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia.
kasih Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja bagi kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, Engkau layakkan setiap pelayan-pelayan-Mu di tempat ini untuk melayani Engkau melalui talenta-talenta mereka Tuhan Yesus yang sudah Engkau berikan. Berkati mereka, selidiki hati mereka. Biarlah setiap mereka kedapatan setia dan murni di hadapan-Mu. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah roh sukacita selalu senantiasa hadir dan senantiasa ada dalam setiap hati pribadi lepas pribadi mereka. Berkati jemaat di tempat ini. Mereka Tuhan Yesus yang sakit Engkau sembuhkan. Bagi mereka yang mengalami letih, lesu, beban berat, Engkau berikan penghiburan. Bahkan Engkau berikan mereka berkat-berkat yang melimpah. Oleh karena itu Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah ini kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami tabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang percaya katakan amin. Bersoralah bagi Tuhan. Hatiku bersorak karenanya-Mu, perisai dalam kehidupan kami. Dan jiwaku bersorak bagimu, hatiku bangga sekali saudara saya memiliki Allah yang hidup. Amin. Oh luar biasa saudara. Nah kalau saudara
masih ragu-ragu, masih kira-kira bimbang, ayo hati-hati. Ya, terus kita mau beribadah di hadapan Tuhan, terus kita mau komunikasi di hadapan Tuhan. Sebab firman telah menjadi manusia dan hidup bagi di hadapan saudara saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas persembahan yang disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Yesus, Kaulah juru selamatku. Kuakui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Ya aku yuk. Yesus, Kaulah juru selamatku. Katakan. Kuakui Kau Tuhan bagiku. Engkau Tuhan bagi keluargaku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Amin. Terima kasih. Sudah hafal semuanya. Mari kita sama-sama hafal. Jadi manusia diam di antara kita, diam di antara kita. Terima kasih Tuhan. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanku. Sekali lagi mari kita sama-sama puji. Jadi manusia diam di antara saudara saya, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang untuk kemuliaan. Yesus, Kaulah juru selamat. Yesus, Kaulah juru selamatku. Kuakui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita bagi sama-sama. Juru selamatku.
Yesus Kau Juru Selamatku. Aku ingat Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi segala. Yesus Kau Juru Selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kerajaanmu datanglah dan kehendakmu lah yang jadi, dan diberkatilah kamu yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Semua sehat. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, karena Dia memang Tuhan yang layak untuk menerima pujian, penyembahan, hormat, dan kuasa. Tidak ada Tuhan yang lain yang layak menerima pujian, penyembahan. Hanya Dia satu-satunya Tuhan, dan hanya Dia satu-satunya Bapa kita yang mulia. Dialah satu-satunya, tidak ada yang lain kecuali Dia. Karena itu kita setiap saat terus memuji, menyembah Dia, membesarkan namanya, memuliakan Dia. Karena kita ingat begitu banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan, sudah buat untuk kita. Sakit Tuhan sembuhkan. Ketika kita punya jalan gelap, Tuhan terangi, ya kan? Ketika pintu-pintu tertutup, Dia bukakan buat kita. Semua doa kita pasti dijawab Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Kita juga bersyukur kalau kita selalu ada di dalam rencananya. Sebab kalau kita ada dalam rencana kita, maka rencananya itu seringkali mengecewakan.
Tetapi kalau kita ada dalam rencana Tuhan, maka itu pasti tidak akan mengecewakan. Karena itu setiap anak Tuhan kalau punya masalah, persoalan, atau ingin memiliki sesuatu atau minta sesuatu, sudah pasti anak-anak Tuhan datang di hadapan Tuhan untuk berdoa. Kenapa? Karena percaya bahwa Tuhan pasti akan mengabulkan doa kita sesuai dengan kehendaknya dan dalam rencananya yang mulia. Karena itu sekarang kita mau dengar firman. Tadi kita sudah dengar bahwa firman itu adalah Yesus sendiri dan telah menjadi manusia dan ada di tengah-tengah kita. Firman Tuhan ada bersama dengan kita senantiasa. Sebab firman adalah kehidupan kita, adalah jalan hidup kita, adalah berkat buat hidup kita. Tanpa firman kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bilang dulu sama-sama saya, Yesus adalah Tuhan saya, adalah Bapa saya. Tuhan Yesus hebat. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya. Temanya pagi hari ini adalah El Elyon. El Elyon, the most high God. Tuhan yang maha tinggi di antara segala Allah yang tertinggi. Jadi nggak ada duanya, ya. Satu-satunya Tuhan yang tertinggi di antara segala Allah, Dia yang tertinggi. Kita baca sama-sama dalam Kejadian 14 ayat 18 sampai dengan 22. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberikan Abram, katanya, dia memberkati maksudnya. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi. Terus maha tinggi, ya, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Perhatikan baik-baik, ya. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Salem itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Ayat 22. Tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan seterusnya. Ya. Kalau kita lihat di ayat 23, tapi saya bukan bak firman itu, ya, nanti aja lain kali di ayat 23, ya. Buat saya dia hebat, ya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, berbicara tentang Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Kalau kita dengar begitu aja kita udah harus menghormati dia, ya, harus menghargai dia, harus, ya, diharuskan, karena memang dia adalah Tuhan yang maha tinggi. Jadi kita harus ingat bahwa Tuhan yang kita sembah ini banyak hal yang tidak kita mengerti. Dia maha tinggi,
tetapi bersamaan dia juga ada bersama dengan kita, Immanuel. Dia maha tinggi, tapi dengan bersamaan itu juga dia bersama dengan kita, di antara kita, di tengah-tengah kita. Karena dia adalah Immanuel. Jadi banyak orang nggak ngerti, kok tinggi tahu-tahu bisa di bawah. Emang dia turun naik? Dia bukan Tuhan yang turun naik. Oleh karena itu kita mau dengar dulu apa sih maksudnya. Nah, memang Tuhan terlalu mulia. God is too majestic to be understood. Sulit ya untuk mengerti, karena dia adalah Tuhan yang sangat maha mulia. Banyak hal yang kita tidak mengerti. Saya akan bicara pelan-pelan. Saya bersaksi dulu. Saya juga nggak mengerti. Diri saya ini nggak ada apa-apanya. Saya juga nggak pernah bermimpi bahwa saya akan menjadi pembicara bagi ratusan hamba Tuhan, pendeta ya saudara, bukannya jemaat, pendeta. Saya nggak ada apa-apanya. Saya benar-benar nggak ada apa-apanya. Saya kaget saudara. Tadinya saya nggak ngeh sama sekali. Tetapi Roh Kudus luar biasa. Dia berikan saya begitu hati yang tenang, ya, pikiran tenang. Mereka udah duduk di depan saya semua di atas, dan saya bingung, ya kan? Tetapi Tuhan kasih saya ketenangan. Saya hanya tahu, Tuhan tunjukkan pada mereka bahwa saya adalah hamba-Mu yang Engkau utus. Dan acara berjalan dengan sangat luar biasa. Bapak, adik berbicara, langsung masuk yang namanya firman yang tadi disampaikan. Bisa klop begitu, saya juga bingung. Jadi semua yang saya sediakan firman itu berubah pada saat saya naik mimbar. Kata-katanya berubah, saya juga nggak mengerti bisa begitu. Tiba-tiba ngomong masalah pemerintah lah, apalah, padahal saya nggak tahu. Saya juga jarang dengar baca-baca mengenai pemerintahan dan sebagainya. Tuhan luar biasa. Saya nggak minta kartu nama, tapi dia langsung panggil saya dan dia sodorin kartu nama dia sama saya, puji Tuhan. Ya, dan akhirnya dia minta kartu nama saya, puji Tuhan. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Ini akan menjadi panjang ini nanti, ya, karena dia adalah ketua nasional dari API yang ada di Jakarta. Jadi dia bukan di Jawa Tengah, tapi dia di Jakarta. Jadi kemarin di Banyumas itu semua ketua-ketua dari Semarang, dari Purwokerto, dari Banyumas, dari Banjarnegara, semua hadir, termasuk ketua nasional API, yaitu Bapak Brigjen Adi, Dr. Adi, dan seterusnya, nggak tahu, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang saya bilang adalah kita punya Tuhan yang maha tinggi, yang nggak bisa dimengerti. Kalau kita terus berhubungan dengan Dia dan berada di tengah-tengah Dia dan bersama dengan Dia, maksud saya, ya, selalu berkomunikasi dengan Dia, semua menyerahkan semua ke dalam tangan Dia, benar-benar merendahkan diri di hadapan Dia, maka Dia sendiri yang akan bekerja dan berkarya dengan luar biasa. Perkataan-perkataan yang luar biasa akan Dia taruh dalam mulut, bibir, lidah kita, sehingga bukan kita lagi yang tampil, tetapi Roh Kudus, tetapi Bapa sendiri, tapi Tuhan sendiri yang tampil untuk berbicara. Kita sangat bersyukur. Ini yang saya katakan, Tuhan kita luar biasa, karena Dia Allah yang maha tinggi, dan bersamaan Dia juga adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang hadir di tengah-tengah kita, Allah yang peduli sama kita, Allah yang menyelamatkan kita. Dia yang harus kita puji dan kita muliakan di atas segala-galanya. Saudaraku yang saya kasih, Dia Immanuel karena Dia mengerti musuh kita. Itu sebab tadi dalam ayat berikut dikatakan bahwa Dia menyerahkan musuh ke dalam tangan kita.
Artinya dia ada bersama dengan kita. Dia tahu musuh-musuh kita itu siapa. Kita tidak pernah tahu musuh kita siapa. Karena seringkali kita pikir orang yang judes sama kita, yang kritik kita, yang negor kita, yang nasehatin kita, kita pikir orang itu benci sama kita. Padahal sebaliknya justru orang yang seperti itu adalah orang-orang yang mencintai kita, yang mengasihi kita, yang mau kita berubah, yang mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tapi seringkali orang gak ngerti, gak tahu, malah dijadiin musuh, saudara. Oh, dia benci sama saya, dia suka kritik saya, dia suka tegur saya, dia suka nasehatin saya, dia gak dekat sama saya. Jadi kita pikir dia orang yang benci kita. Nah, ini contoh sedikit saja. Jadi seringkali kita gak ngerti mana yang musuh, mana yang teman. Ada orang yang pura-pura baik di depan kita, pura-pura menghormati kita, pura-pura segan sama kita, padahal di belakangnya dia bicara-bicara yang jelek tentang kita. Banyak yang seperti itu. Jadi kita nggak ngerti. Banyak hal yang kita nggak ngerti, ya. Tapi Tuhan luar biasa. Dia tahu musuh kita siapa, dan Dia selalu katakan bahwa saya akan menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tangan. Aku akan buat musuh-musuhmu tunduk di bawah kakimu. Tuhan luar biasa. Sebabnya jangan sampai kita enggak menyembah, memuji Dia, memuliakan Dia. Jangan sampai kita ragu-ragu sama Dia. Jangan sampai kita tidak mau dengar firman-Nya dengan benar. Saudara yang saya kasih, jadi El Elyon, Allah yang maha tinggi, Dia adalah pencipta langit dan bumi, the most high God, creator of heaven and earth. Ya, Dia adalah Tuhan yang maha tinggi, yang menciptakan langit dan bumi ini. Sangat luar biasa, saudara, ya. Terlalu ajaib Tuhan kita, terlalu ajaib. Saudaraku, di dalam Mazmur 78 ayat yang ke-35 dikatakan, Daud, mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka, dan bahwa El Elyon adalah penebus. Nah, Dia maha tinggi, Dia Immanuel, Dia juga penebus. Kalau bicara penebus berarti bicara tentang penggadaian. Kalau kita udah gadekan barang sama orang, berarti barang itu milik kamu apa milik dia? Milik orang itu, amin. Nah, begitupun dengan kita. Sekarang dulu kita miliknya setan. Sekarang kita ditebus oleh Tuhan sendiri dengan kuasa darahnya yang luar biasa. Sekarang kita milik siapa? Milik siapa? Milik Tuhan kita ini. We are the son of God. Kita adalah anak Tuhan. Amin. Bilang, saya anak Tuhan. Saya anak Tuhan. Tuhan adalah Bapa saya. Nah, kalau Bapa pasti memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Dia gak mungkin buat anaknya malu. Dia akan membuat anaknya istimewa. Karena kita adalah anak Dia, anak Tuhan. Saudara, kalau saudara punya masalah atau persoalan, mungkin saudara nggak bisa lagi berdoa panjang lebar. Karena saudara udah senap, tau nggak, senap. Udah kebanyakan masalah, udah nggak bisa ngapa-ngapain, ngomong pun nggak bisa, doa nggak bisa. Bilang aja, saya anak Tuhan, saya anak Tuhan, saya anak Tuhan, saya anak Tuhan, saya anak Tuhan. Terus lihat mujizat apa yang Tuhan buat. Karena kau anak Tuhan, setan pasti kabur, saudara. Kita anak Tuhan. Kalau kita butuh pertolongan Tuhan, udah gak ngerti lagi doanya harus bagaimana, bilang aja, aku anak Tuhan. Tuhan pasti berikan yang terbaik buat anak-anak. Kenapa? Karena Dia tahu siapa kita. Dia yang menciptakan saudara dan saya. Dia tahu persis apa yang ada dalam hatimu dan pikiranmu.
Sama seperti kemarin saya begitu. Saya nggak ngeh sama siapa saya harus berhadapan. Bayangkan aja, saya berhadapan sama mereka, saya nggak tahu saya mesti ngomong apa. Tapi Tuhan luar biasa, saya cuma bilang, Tuhan, saya anakmu. Orang yang berharap bersandar pada Tuhan tidak akan dipermalukan. Saya hanya berucap firman sama Tuhan. Taruh perkataanmu Tuhan dalam mulut saya. Nomor satu, saya udah sangat bangga karena saya duluan dikasih untuk berbicara. Tuhan angkat saya lewat mereka, luar biasa. Baru Bapak itu nomor 2. Baru mereka nomor 2. Saya pikir kalau saya pembicara mereka keluar dulu. Nanti waktu seminar baru mereka masuk. Tuhan bilang, oh tidak, aku suruh mereka duduk semuanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Semua harus dengar firmanku, Tuhan bilang. Nah, Mama Linda kalau udah dibalik mimbar kan tahu sendiri Roh Kudus kerja dengan luar biasa. Udah gak peduli lagi siapapun yang ada di depan saya. Dan mereka sangat diberkati karena mata saya lihat sama si Bapak itu. Kepalanya geleng-geleng terus nyatet lagi. Puji Tuhan, dia catat. Saya pikir keluar nih seminar. Bener keluar seminar. Beri kemuliaan lagi buat Tuhan. Tuhan kita dahsyat. Bilang, Tuhan saya dahsyat. Jangan pernah meragukan Tuhan. Kita punya pembela, saudara. Dia Allah yang luar biasa, sangat luar biasa ya. Jadi El Elyon, penebus kita, Allah yang tertinggi. Dia mengatur segala-galanya buat kita. Oh, luar biasa. Dia yang ngatur semuanya pokoknya. Kita tinggal duduk diam, minta berdoa, komunikasi, dan ucapin atau imanin firman Tuhan. Imanin firman Tuhan. Ya, dia mengatur, dia juga peduli sama kita. Bahkan dia mau turun jadi manusia. Dia mau tinggalin tempatnya yang maha tinggi untuk turun menjadi manusia sama seperti kita. Cuman dia nggak berdosa untuk menebus kita semua. Sehingga kita bukan lagi datang dari dunia, bukan lagi anak setan, tapi sekarang kita adalah anak Tuhan. Ini luar biasa. Jangan sampai kita meragukan Tuhan. Ya, dalam segala hal percaya. Dia akan membereskan semua persoalan masalah yang rumit, yang mungkin kita nggak bisa kerjakan dan tidak bisa selesaikan. Tuhan sendiri yang akan membereskan semuanya buat kita, asal kita mau tunduk sama Dia. Itu aja syaratnya, tunduk. Tunduk kepada firman-Nya, tunduk kepada perintah-perintahnya, tunduk kepada segala peraturannya. Maka Tuhan akan bereskan semua yang sulit untuk kita selesaikan. Kenapa? Karena itu saya mau katakan, anak-anak Tuhan tidak perlu tertekan hidupnya, tidak perlu stres, tidak perlu susah, tidak perlu, karena Tuhan baik. Tuhan sangat baik, saudara. Dia sanggup membereskan semua buat saudara dan saya. Semua, nggak ada satupun yang tidak dapat diselesaikan. Kita hanya perlu beriman, sabar. Sabar. Dalam kata sabar ini kamu harus banyak doa. Terus doa. Jangan pernah berhenti berkomunikasi dengan Tuhan. Selalu saya ingat. Sampai mujizat itu terjadi. Sampai kamu akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Saudara,
Saya yakin sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan hanya mau kita memahami Dia. Kemarin saya juga katakan, knowledge and understanding, mengenal dan mengerti. Hanya itu Tuhan mau. Tuhan mau kita mengerti Dia. Tuhan mau kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Sehingga anak Tuhan gak perlu tertekan, gak perlu susah dan tidak perlu stres. Semua ada di dalam rencana Tuhan. Imani dan pahami Dia. Imani dan pahami firman-Nya. Cukup. Tuhan gak minta apa-apa sama kita. Tunduk kepada segala peraturannya. Firman-Nya adalah peraturan Tuhan, perintah-perintah. Oleh karena itu, El Elyon bermakna, El Elyon itu Allah yang maha tinggi. Itu artinya Dia Allah yang naik terus, gak pernah di bawah. Dia naik terus dan tetap aktif. Bukan Dia naik terus duduk diam-diam, tetapi Dia bekerja terus. Dia adalah Tuhan yang aktif, Tuhan yang terus bekerja. Itu sebab Dia mau kita juga aktif jadi anak-anak Tuhan. Jangan bermalas-malasan. Jangan anggap sepi pelayanan kecil, doa-doa. Maka saya bilang anak-anak seminari, anak-anak STT, pelayananmu tuh doa. Kau diutus Tuhan kemari suruh berdoa, bukan suruh main handphone. Suruh berdoa, amin. Ya. Kalau firman lagi disampaikan, ibadah udah mulai, kamu orang di belakang tuh doa. Supaya biarpun berapa jiwa, jangan lihat berapa jiwa, jangan. Oh, Tuhan gak pernah lihat kayak gituan. Jiwa yang Tuhan kasih buat kita udah ratusan, banyak. Saya udah gak bisa ngomong banyak, saya bilang banyak sekali. Kita gak bisa lihat pakai mata jasmani, tapi mata rohani kita melihat bahwa Tuhan bekerja luar biasa lewat gereja yang kecil ini. Amin, saudara. Maka saya bilang doa itu bukan pelayanan kecil, justru doa. Kemarin saya juga bilang sama Kevin, karena doa kalian, maka ibu gembala kamu dipelihara, dijaga Tuhan. Ibu gembala kamu dipakai Tuhan karena doa, bukan karena siapa-siapa. Amin. Doa orang benar, kuasanya itu besar ya. Kalau doanya main-main ya nggak didengar. Tapi kalau yang doa sungguh-sungguh sama Tuhan, pasti Tuhan jawab doa. Apalagi buat pekerjaannya Dia, ya kan? Buat pelayanan. Mungkin saudara lihat bangku-bangku kota, tapi jiwa-jiwa yang ada di luar, yang live, mereka yang mendengar di Lampung, Batam, Bali, Kanada, itu semua dengar. Kalaupun nggak dengar, pasti saya kirim nanti. Begitu udah selesai diedit. Jadi jangan pikir cuman yang di sini doang yang dengar. Asalnya adalah doa. Bilang saya harus doa. Saya harus doa. Ya, pendoa syafaat itu paling penting, saudara. Ya. Nah, saudara tetap aktif karena Tuhan juga tetap aktif keberadaannya. Dia maha tinggi, tapi Dia juga luas. Dia juga maha besar. Dia juga Immanuel. Dia juga yang datang sebagai manusia untuk menebus kita semua. Kita bersyukur. Jadi Tuhan selalu lebih tinggi dari peramal, dari kuasa-kuasa kegelapan, dari roh-roh jahat, dari dukun-dukun. Tuhan lebih tinggi dari semuanya. Dari semuanya. Saudara yang dikasih Tuhan, Dia lebih besar dari segala penderitaan dan kemiskinan. Lebih besar Dia. Makanya selalu saya bilang, jadi anak Tuhan jangan lihat ke masalah,
Jangan lihat ke manusia, jangan lihat ke persoalan, harus lihat Tuhan yang maha besar dan Tuhan yang maha tinggi ini. Ke situ kita mesti arahkan pandangan kita, sehingga kita tidak tertekan hidupnya, tapi terus damai dan tenang. Itu obat satu-satunya asal saudara mau hidup, mau bahagia, mau gembira. Selalu fokus sama Tuhan, selalu fokus sama Tuhan. Dia Allah yang lebih tinggi dari segala kejahatan dan dosa. Bahkan dia Allah lebih tinggi dari kuasa kemajuan teknologi sekarang ini. Dia lebih tinggi, lebih tinggi dari semua lah. Pokoknya udah lebih tinggi. Jadi kita nggak bisa jadi orang-orang yang sombong, tapi justru Tuhan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Kenapa rendah hati? Karena percaya bahwa punya Allah yang lebih tinggi dari semua-muanya. Amin. Saudara, terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa dan dahsyat. Jadi banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan dan tidak bisa kita mengerti. Tetapi kita punya Tuhan yang maha tinggi, maha besar, maha dahsyat, maha hebat. Allah yang luar biasa buat kita. Dan buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau dokter sudah vonis nggak bisa sembuh, kalau dokter sudah vonis berapa bulan lagi lu mati, tapi kita punya dokter di atas segala dokter, yaitu Yesus Kristus, yang berkuasa lebih tinggi dari segala kedokteran. Mau dokter sehebat apapun, Tuhan kita lebih tinggi. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Semua pasti bisa. Semua pasti bisa. Kalau Yesus katakan saya mau jadi, jadilah itu. Kalau Yesus katakan tidak, ya tidak jadi. Jadi semua terserah dengan ke dalam tangan Tuhan. Ya, itu harus kita tahu betul-betul. Nah, terakhir, apa makna penting dari El Elyon? Makna yang terpenting dari El Elyon, karena dia maha tinggi, maka yang pertama dia mau memperhatikan segala-galanya dari ketinggian. Karena dia maha tinggi, maka dia perhatikan semuanya. Gak ada satupun yang tidak dia lihat dan tidak dia perhatikan. Minggu-minggu kemarin saya sudah katakan, gak ada yang tersembunyi di belakang Tuhan, di hadapan Tuhan maksudnya. Gak ada. Semua telanjang dan terbuka. Karena dia maha tinggi, dia melihat segala-galanya dan dia memperhatikan semua. Kita gak bisa tipu Tuhan, kita gak bisa bohongin Tuhan. Manusia kau bisa bohongin, tapi Tuhan gak bisa. Dan dia melihat semua tindak tanduk kita, kelakuan kita, sampai pikiran kita pun dia tahu. Oleh karena itu anak-anak Tuhan harus hidup berhati-hati di hadapan Tuhan. Ya, yang kedua, makna penting dari Allah yang maha tinggi adalah bahwa segala sesuatu berada di bawah kakinya. Tadi saya sudah katakan, segala sesuatu ada di bawah kaki Tuhan. Kalau Yesus kehendaki, pasti terjadi. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Mungkin di antara manusia pasti ada yang berkata, aduh berat nih, susah. Tapi ingat, semakin berat masalahmu, di balik itu Tuhan punya rencana yang hebat buat saudara. Jadi berarti gak usah takut. Mau berat kayak apapun itu masalah, ingat, di balik beratnya masalah kita,
Tuhan punya rencana yang hebat. Itu selalu saya ingatkan. Tuhan punya rencana. Kalau mungkin sampai hari ini doa kita belum dijawab, berdoa terus, sabar. Ada rencana, ada maksud dan rencana Tuhan. Kemarin juga saya ingatkan, COVID-19 baru berhenti. Hepatitis yang mengerikan timbul lagi, dan anak-anak duluan yang diserang. Maksudnya apa? Pasti anak-anak pada teriak-teriak sama Tuhan. Tuhan, kita berdoa biar pandemi berhenti. Kok sekarang datang lagi ginian? Apa sih maksudnya Tuhan? Mari kita jangan melihat hepatitisnya, jangan melihat itu penyakit, jangan dengerin apa kata orang, tapi lihat El Elyon yang maha tinggi ada bersama dengan kita. Dia mau kita lebih dekat dengan dia, dia mau kita lebih mengenal dia, dia mau kita lebih mengerti dia, dia mau kita lebih bersekutu dengan dia mau kita terus berdoa. Itu yang dia mau sekarang. Jadi jangan lihat penyakitnya, gak ada urusan, gak ada urusan sama kita. Amin. Yang dia hanya mau sekarang adalah bahwa kita harus terus berdoa, harus lebih dekat dengan Tuhan. Ya. Yang ketiga, karena dia yang maha tinggi, tidak ada yang selevel dengan dia. Tadi saya udah panjang lebar. Gak ada yang selevel dengan dia. Semua kuasa tunduk dalam namanya, yaitu nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus yang luar biasa ini, dalam nama Tuhan yang maha tinggi ini, yang menciptakan langit dan bumi, semua kuasa harus disingkirkan. Nah, ini ingat, saya mesti tegas memang. Karena seringkali anak-anak Tuhan tuh kelemar-kelemir, kayaknya nama Yesus tuh gak ada artinya. Buat main-main. Nama Yesus itu nama di atas segala nama, semua kuasa harus tunduk. Tahu gak sih? Harus disingkirkan. Semua kuasa, termasuk segala penyakit apapun itu masalahnya, harus disingkir dalam nama Tuhan Yesus. Dan memang harus tersingkirkan. Dan nama dia, nama yang sangat ajaib, saudara. El Elyon, Allah yang maha tinggi, sangat luar biasa. Yang keempat, dia adalah Allah yang selalu layak untuk kita sembah. Tadi kita sudah memuji, memuliakannya, dan kata-kata itu keluar bahwa dialah yang layak untuk disembah. Meskipun mungkin penyakit belum sembuh, meskipun mujizat belum terjadi, meskipun doa-doanya belum dijawab, tetapi ingat, sekali lagi saya katakan, selama kita percaya bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu perkasa, bahwa Tuhan itu hebat, bahwa Tuhan itu dahsyat, maka kita tidak peduli dengan semua hal yang kita alami atau yang terjadi, karena kita percaya bahwa Tuhan itu baik dan Dia sediakan yang tidak pernah kita pikirkan. Tidak pernah kita pikirkan. Saya juga tidak pernah berpikir bahwa saya akan berbicara di hadapan ketua API, saudara. Saya nggak pernah berpikir. Mungkin buat kalian itu kecil, tapi buat saya sangat besar. Karena saya nggak pernah berpikir seperti itu. Saya ini nggak ada apa-apanya. Tetapi saya sangat bersyukur, bangga punya Tuhan yang luar biasa, sehingga saya sekarang semakin kuat, semakin pede, tau nggak? Kalau kita bilang sekarang pede, percaya diri. Saya udah nggak mikirin apa-apa sekarang. Saya sangat yakin bahwa pertemuan saya dengan beliau ini akan berlanjut terus di Jakarta. Sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa.
banyak hal yang Tuhan perbuat selama saya pelayanan di sana, termasuk di FTP Kairos ya, luar biasa. Ada 80-an murid siswa. Saya ini apa? Saya bukan guru, saudara. Saya juga bukan dosen, bukan rektor. Tapi Tuhan suruh saya ajar mereka, para siswa-siswi di sana. Bahkan dosen, rektor hadir semua. Ada fotonya rame, nanti besok-besok kasih lihat. Mereka begitu antusias, semua berdiri teriak-teriak. Sangat luar biasa, mereka senang banget, Tuhan luar biasa. Dahsyatnya kemarin beneran. Ini dia sudah mulai dengan luar biasa. Dan Tuhan luar biasa, saya bilang. Makanya saya selalu harus tegaskan, mau ada masalah persoalan, saya berangkat dengan uang ini 2 juta di dalam sini. Emang cukup? Cukup nggak 2 juta? Karena membantu gereja-gereja kecil di sana, hamba-hamba Tuhan yang layak menerima persembahan dari kita. Belum lagi itu di perjalanan Jawa Tengah itu banyak sekali pemulung yang duduk di pinggiran. Lalu Tuhan bilang, beliin mereka makanan sekarang. Saya langsung pergi ke warteg, ke Padang dulu, beli nasi bungkus semuanya, pakai ayam panggang. Semua bagi, semua mereka senang banget. Semua di pinggir tuh ada berapa? 30-40 orang kali 50 orang. Banyak benar sekarang di Jawa Tengah tuh di pinggiran. Waduh, Tuhan bilang beli bagi mereka. Dahsyat Tuhan kerja. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Pakai saya terus selama saya masih hidup ini. Pakai terus Tuhan. Aktif, saudara. Amin. Yang muda-muda aktif. Saudara yang saya kasih, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin Dia akan kerja dengan luar biasa. Makanya saya selalu bilang sama Bapak Gideon, sebagai dosen saya juga, saya mau kuliah bukan buat cari lupa mulu saya, bukan buat cari buat cari nama. Menjadi dokter kek, menjadi apa, enggak. Saya kuliah terus itu mau minta urapan. Semakin saya belajar dan diajar, semakin urapan Tuhan tuh mantap. Amin. Itu loh yang saya mau ingatkan sekarang. Mahasiswa. Jangan cuma duduk belajar, gak ada artinya. Saya bilang gak ada artinya. Saya ikutin semua sekolah lo ya. Dari penginjil, pendeta pembantu, pendeta muda, pendeta. Enggak gampang saya sekolah. Bukannya asal-asal jadi pendeta, enggak ada. 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun terus. Sampai hari ini. Bukan karena pendetanya dan sebagainya, bukan. Saya selalu bilang, semua rektor, dosen saya tahu. Saya selalu bilang, sama saya jangan harapin saya bisa kerjain segala macam tetek bengek sendirian, gak bisa. Saya harus dibantu. Ya Pak Gideon, saya ngomong jujur. Suruh saya bikin disertasi sendiri gak bisa. Disertasi gak bisa. Tapi saya minta urapan sama Tuhan. Amin. Itu yang kalian harus lakukan. Kalau kalian mau jadi hamba Tuhan yang benar. Bukan cuma sekolah, lalu jadi dokter, kuliah tingkat 1, 3, 2 segala, gak ada gunanya. Kalau kamu enggak sungguh-sungguh hatinya sama Tuhan, harus jadi hamba Tuhan yang keren. Bilang, saya harus jadi hamba Tuhan yang keren, yang diurapi Tuhan. Nah, itu baru benar. Itu cuma si Lina doang yang begini, yang lain enggak ya. Semangat ya, harus begitu. Nah, puji Tuhan, jangan kalah sama saya. Ya, saya udah tua, udah 71, tapi saya aktif terus. Karena saya percaya saya mau dapat mahkota dari Tuhan. Amin. Saya kejar ini 7 mahkota dari Tuhan. Oh, emang gampang 7 mahkota? Gak gampang. Aduh. Tiap hari bikin salah sama Tuhan. Tuhan ampun Tuhan, tiap hari minta ampun sama Tuhan.
Haleluya ya. Jadi terakhir, pandang selalu ke atas, yaitu kepada Tuhan dalam segala hal. Yang kedua, tunduk sama peraturan dan ketetapan Tuhan. Amin. Maka kamu pasti akan berhasil dan beruntung. Jangan neko-neko sama Tuhan. Jangan bilang, aduh Tuhan boleh deh, ini deh boleh. Gak usah neko-neko, jangan selingkuh sama Tuhan. Tancap aja terus firman Tuhan. Lakukan saja. Dan kita akan melihat perkara-perkara yang besar terjadi. Jangan sombong, jangan tinggi hati. Ya, sadar bahwa banyak hal yang tidak mungkin dan tidak bisa kita mengerti. Sadar, itu harus sadar beneran. Kita nggak bisa apa-apa. Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa di luar Engkau. Sembunyikan saya terus di balik salibmu Tuhan. Tiap hari doa seperti itu. Terus merendah di bawah kaki Tuhan. Harus terus ya. Maka Dia akan meninggikan kita. Ingat bahwa Dia adalah Tuhan El Elyon, di atas segala-galanya. Apapun yang Dia kehendaki pasti terjadi. Tidak ada batas umur, tidak ada batas apapun. Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Apapun Dia bisa lakukan. Ya, yang terakhir sebagai penutup, Mazmur 97 ayat 9. Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Karena Engkau Tuhan yang maha tinggi, maka Engkau layak untuk mendapat ucapan syukur senantiasa dari kami anak-anak-Mu. Karena di balik segala ucapan syukur yang terjadi dalam hidup kita, Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatu yang selalu terbaik bagi kami. Kita bangkit berdiri. Dia mau kita tunduk kepada peraturannya, tunduk kepada firman-Nya. Dia mau kita terus beribadah kepadanya dengan takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, meninggikan, memuliakan, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tuhan mau hal ini. Kita sadar bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang sombong, karena kita tahu bahwa banyak hal yang tidak kita mengerti. Satu hal Tuhan, knowledge and understanding, mengenal dan mengerti. Itu yang Tuhan mau. Terus mengenal Dia, cari tahu Tuhan siapa buat kita, dan mengertilah firman-Nya, rahasianya, mengertilah rencananya, mengertilah Tuhan baik, Tuhan hebat, Tuhan dahsyat. Oh, Sena in the high, let all king believe in
sesuai dengan kehendak. Dan biarlah Tuhan, setelah mereka melakukan hal yang Tuhan mau, maka saya yakin apapun yang mereka minta sama Tuhan sesuai kehendak Tuhan, jadilah menurut kehendak atas mereka dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba serahkan seluruh keluarga besar jemaat dan semua anak-anak Tuhan, mereka yang saat ini yang ada di Bali, Australia, Kanada, yang ada di Tanjung Pinang, di Batam, yang ada di Lampung Tuhan, yang ada di Kistim, di Kota Abu. Oh Tuhan, mereka semua Tuhan yang ku kasih di dalam nama-Mu. Mereka semua Tuhan yang ada di Bali, Tuhan tolong mereka supaya mereka tetap kuat dan tetap semangat, tetap aktif melayani Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami juga berdoa buat semua anak-anak kecil yang ada di Bukit Sion dan dimanapun mereka berada. Tuhan, mohon perlindungan, mohon pemeliharaanmu, mohon penjagaanmu. Oh Tuhan, Tuhan kirim malaikat-malaikatmu untuk melindungi mereka, memagari mereka, menjaga mereka, menjauhkan dari segala kesakitan, dari segala sakit penyakit, dari segala virus yang mematikan di dalam nama Yesus. Tutup bungkus anak-anak kecil ini Tuhan, bahkan para orang tua mereka semua di dalam kuasa darah Yesus Kristus. Berkati kami semua dengan kesehatan yang prima, kekuatan dan semangat yang ekstra sekarang, hari ini, dan sepanjang hidup kami. Semua bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus, hamba sangat percaya Tuhan telah mendengar doa kami dan Tuhan telah mengabulkan permintaan kami, karena nama kami terdaftar di surga. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini. Kiranya Tuhan terus memakai hamba-Mu menjadi alat-Mu. Amin. Dan Tuhan terus nyatakan kasih-Mu buat hamba-Mu. Amin. Bahkan Tuhan, Engkau sertai hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Amin. Dan juga Tuhan Yesus terus jagai keluarga besar hamba-Mu. Biarlah setiap apa yang hamba-Mu lakukan, kerjakan mempermuliakan nama Tuhan. Terutama Tuhan Yesus buat jiwa-jiwa Engkau utus untuk dimenangkan. Amin. Melalui hamba-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, bahwa Engkau telah memelihara setiap kami sampai hari ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat setiap pelayan-Mu yang sudah ambil bagian untuk melayani Engkau. Kiranya Tuhan terus tambahkan talenta-talenta mereka. Dan biarlah melalui talenta-talenta mereka ini, pelayan-pelayan ini Tuhan Yesus, Engkau dipermuliakan. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini. Bagi mereka yang sakit, Engkau sudah sembuhkan. Bagi mereka yang mengalami letih lesu, Engkau sudah berikan penghiburan. Bagi mereka yang mengalami masalah, Engkau berikan penghiburan dan juga jalan keluar bagi mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia tercinta. Engkau berkati bangsa ini Tuhan Yesus, mulai daripada pimpinan terendah sampai tertinggi, mulai daripada RT sampai kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan pelihara, Tuhan nyatakan kasih buat bangsa ini. Kami juga berdoa secara khusus buat pemecah belah untuk bangsa ini, buat provokator buat bangsa ini. Engkau sendiri yang turut campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan mereka hati yang lembut, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan kembali pulang ke tempat kita masing-masing. Dan saat ini angkat kedua tanganmu sebagai tanda kerinduanmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Turunlah atas kita sekalian segala berkat, anugerah, rahmat, dan kasih yang sempurna dari Bapa kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, bimbingan, kekuatan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal di dalam Yesus Kristus memelihara hati dan pikiran kita sekalian
dan seluruh keluarga kita dimanapun mereka berada, atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke, atas bangsa Indonesia, atas Bapak Jokowi Presiden kami dan jajarannya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.